Liga Presiden trending di Inggris. Ya, keputusan untuk melangsungkan turnamen Piala Presiden dengan mengundang klub luar negeri seperti Port FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris ternyata langsung mengundang berbagai reaksi positif dari media-media Inggris. Para analisis sepak bola dunia seperti Thierry Henry juga memuji apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan mengundang tim asal Inggris. Menurutnya, keputusan tersebut sangatlah bernilai positif untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Dan berikut ini adalah ulasan lengkapnya. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 langsung menjadi sorotan, bukan hanya di tanah air, tetapi juga hingga ke Inggris. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraannya, ajang ini menghadirkan klub luar negeri sebagai peserta resmi. Dua tim asing yakni Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand diundang untuk berpartisipasi, dan kehadiran mereka pun mengundang reaksi positif dari banyak pihak, termasuk analis sepak bola dunia seperti Thierry Henry. Keputusan PSSI mengundang tim luar negeri ini dianggap sebagai langkah konkret untuk membawa sepak bola Indonesia ke panggung internasional. Media Inggris seperti CBS Sports bahkan menyoroti laga pembuka yang mempertemukan Liga Indonesia All-Star melawan Oxford United dan memuji keseriusan Indonesia dalam membangun kompetisi berkualitas. Pertandingan Grup A antara Liga Indonesia All-Star versus Oxford United yang digelar beberapa waktu lalu berakhir dengan skor 6-3 untuk kemenangan wakil Inggris. Laga penuh drama ini menjadi sorotan utama media sepak bola Eropa. Oxford United menurunkan skuad terbaiknya termasuk Romeni, striker timnas Indonesia yang kini merumput di klub Inggris tersebut. Meski begitu, beberapa pemain top seperti Marcelino Ferdinand dan Lino baru dimainkan di babak kedua. Sementara itu, tim Liga Indonesia All-Star racikan Rahmat Darmawan tampil dengan kombinasi pemain-pemain nasional dari berbagai kelompok usia, serta deretan bintang Liga 1 yang dipilih langsung oleh para penggemar. Beberapa nama yang diturunkan sejak awal antara lain kiper utama timnas Reza Arya Pratama, bek Hansa Muyama, gelandang Alwi Samad, serta winger Witan Sulaiman. Namun perbedaan kualitas permainan sangat terlihat sejak menit awal. Oxford United yang lebih matang dan berpengalaman langsung menekan sejak peluit dibunyikan. Hanya butuh 4 menit untuk mencetak gol pertama melalui Thomas Harris yang menuntaskan umpan Matthew Phillips. Meskipun Rico Simanjuntak sempat menyamakan skor memanfaatkan blunder pemain belakang Oxford, keunggulan tetap berada di tangan tim tamu. Oxford menambah 2 gol lagi di babak pertama lewat Harris dan sundulan Michael Helik, membuat skor menjadi 3-1 saat turun minum. Masuknya Marcelino Ferdinand di babak kedua membuat serangan Oxford United semakin beragam. Mereka menambah 3 gol lagi melalui Thomas Bradshaw di menit ke-53, Semislau Placeta di menit ke-57, dan Brian De Keersmaker pada menit ke-68. Di sisi lain, Liga Indonesia All-Star mencoba memberikan perlawanan. Rizky Dwi mencetak gol di menit ke-75 dan Axel Joseph Runtukahu menambah 1 lagi di menit ke-80. Namun hingga akhir laga, skor tetap 6-3 untuk Oxford United yang kini memuncaki klasemen Grup A dengan 3 poin. Kekalahan ini membuat Liga Indonesia All-Star berada di posisi sulit. Mereka harus menang di laga berikutnya melawan Arema FC jika ingin menjaga peluang lolos. Pertandingan melawan Arema dijadwalkan pada Selasa, 8 Juli. Pelatih Rahmat Darmawan sudah menegaskan sejak awal bahwa target timnya adalah bermain 3 kali di ajang ini, yang berarti lolos dari fase grup untuk tampil di final atau perebutan tempat ketiga. Ia menyebut dalam sesi doorstop bahwa motivasi utama adalah main 3 kali, bukan hanya untuk tampil, tetapi untuk berprestasi. Kalau main 3 kali berarti itu target kita. Berarti kan harus lolos fase grup. Apakah lolosnya nanti menang lawan Oxford atau menang lawan Arema atau seperti apa? Tapi itu target kita, tegas Rahmat. Di grup B, kejutan terjadi saat Port FC Thailand yang diperkuat Asnawi Mangkualam berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-0. Port FC mencetak gol lewat Bordin Fala di masa injury time babak pertama dan penalti Pradol Chamrasamy di babak kedua. Penalti tersebut terjadi setelah aksi tusukan dari Asnawi. Kekalahan ini menempatkan Persib di dasar klasemen sementara grup B dan membuat mereka wajib menang atas Dewa United di laga berikutnya untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Piala Presiden 2025 menjadi panggung yang semakin menarik,
karena diikuti oleh 6 tim yang dibagi menjadi 2 grup berisi 3 tim. Setiap tim akan bermain 2 kali di fase grup, dan hanya 1 tim teratas yang berhak lolos ke final. Sementara peringkat kedua masing-masing grup akan bertarung untuk memperebutkan tempat ketiga. Tim yang berada di dasar klasemen grup akan langsung tersisih. Format seperti ini membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial. Tak ada tempat untuk kesalahan. Dan bagi Indonesia, keterlibatan tim luar negeri menjadi sinyal bahwa turnamen ini tidak hanya sebatas ajang pemanasan, tapi juga pembuktian level dan mentalitas sepak bola nasional. Yang paling membanggakan, Piala Presiden 2025 berhasil menjadi trending di Inggris. Media seperti CBS Sports menyoroti keseriusan PSSI dalam membangun sepak bola nasional. Bahkan legenda sepak bola dunia Thierry Henry memberikan pujian terhadap langkah PSSI. Indonesia terus menunjukkan keseriusannya untuk mengembangkan sepak bolanya dengan mengundang tim luar negeri seperti Oxford United. Tentu ini sangat bagus untuk kemajuan sepak bola mereka. Para pemain Oxford tentu bisa memberikan pembelajaran kepada para pemain Indonesia lewat permainan di lapangan. Ini langkah yang sangat tepat dari Indonesia, kata Henry. Dengan sisa 1 laga lagi di fase grup, semua tim kini berpacu untuk memastikan tempat ke babak final maupun perebutan tempat ketiga. Laga penentuan akan digelar hingga 13 Juli, dengan final dan perebutan tempat ketiga dimainkan secara berurutan. Apakah Liga Indonesia All-Star mampu memenuhi ambisi 3 kali main seperti yang dicanangkan pelatih Rahmat Darmawan? Ataukah tim lain seperti Arema FC, Dewa United, bahkan Port FC akan mencuri perhatian? Satu yang pasti, Piala Presiden 2025 telah membuka babak baru dalam sejarah pramusim Indonesia, dengan kualitas pertandingan, keterlibatan tim asing, dan dukungan global yang tak pernah sebesar ini.